Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai rosario yang baunya harum, yang terdiri atau ini sudah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun ada, bau harumnya tidak hilang. Jadi ini bukan bau harum palsu yang hanya dikasih parfum dan kemudian hilang ketika dijual, dikasih bau dan akhirnya hilang. Kalau ini sungguh-sungguh wangi sampai sekarang. Ini dari bunga yang sungguh-sungguh wangi dan juga tentu saja membuat orang menjadi menoleh kalau aku jalan-jalan dengan kalung ini dan semua orang bisa melihat. Nah, rosario menunjukkan orang yang memakai itu sering berdoa rosario. Padahal kadang-kadang menipu saja, dobol saja, tidak menunjukkan sungguh-sungguh berdoa. Itu yang namanya munafik. Sekarang kita kuliti makna munafik. Saudara-saudari yang terkasih, sudah 4 hari Kamir tidak terbit. Dan karena adonan-adonannya sulit untuk dibuat adonan, maka kemudian akhirnya tidak terbit 4 hari. Selain itu karena perjalanan keluar kota, tidak membawa perlengkapan untuk membuat video, maka kemudian akhirnya tidak terbit selama 4 hari. Minta maaf. Tetapi kemudian hari ini kita bicara tentang kemunafikan. Dulu ketika saya di seminari, ketika orang mulai berjalan-jalan di kebun, berdoa, tidak semua sungguh-sungguh berdoa, tetapi ada yang sungguh-sungguh menunjukkan supaya orang memandang dia rajin berdoa. Membawa rosario, berjalan di kebun, berjalan di gang, berjalan dimanapun. Tetapi kalau anak muda motivasinya bukan sungguh-sungguh berdoa, tetapi supaya dinilai saya berdoa, supaya dinilai saya sebagai pendoa, saya rajin berdoa. Karena sering dalam kelompok-kelompok, kalau di asrama itu sharing bahwa saya berdevosi pada Bunda Maria dengan doa rosario, tetapi tidak pernah melihat dia berdoa, maka iseng-iseng sambil jalan berdoa. Itu namanya kemunafikan. Banyak orang yang pura-pura berdoa, yang kelihatannya sungguh-sungguh serius, tapi lirik kanan kiri, kalau nggak ada orang lebih santai, kalau ada orang serius lagi. Nah, ini namanya munafik. Orang hanya melakukan kalau ingin dilihat orang banyak, dinilai, atau dalam bahasa sekarang pencitraan, tebar pesona, itu cocok untuk sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Dia menulis banyak regula, aturan-aturan biara kontemplatif. Dan kemudian sekarang juga ada yang aktif dan kemudian mencoba untuk menerjemahkan atau diikuti paling tidak. Pandangan-pandangan teologinya sungguh diikuti sampai sekarang masih aktual. Bacaan hari ini bicara tentang kemunafikan. Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Katanya, celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sebab engkau hanya menjaga luarnya saja. Dari luarnya kelihatan engkau bersih, tetapi seperti makam. Dari luarnya bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran-kotoran. Seperti kamu juga luarannya seperti benar, tetapi di dalamnya penuh dengan kecurangan, ketamakan, rampas-rampasan. Celakalah engkau orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sebab engkau membangun makam-makam para nabi, membangun tugu-tugu peringatan orang-orang saleh, dan kamu sendiri berkata,
Seandainya kami hidup pada zaman itu, pada zaman para nabi, tentu kita tidak akan membunuh para nabi-nabi itu. Nah, dengan ngomong begitu kamu justru mengafirmasi, justru membuktikan bahwa kamu keturunan orang-orang yang membunuh para nabi. Maka pakailah ukuran yang dipakai oleh nenek moyangmu itu, pembunuh para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, memang kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dulu kalau meninggal itu dimakamkan, kemudian kalau sudah lama dimakamkan diambil tulang-tulangnya dimasukkan ke dalam kotak batu yang namanya osuarium dan dikasih nama ini tulang siapa, dan tulang itu kemudian dimasukkan dalam kotak kecil itu, ditumpuk dan itu ada nama-namanya masing-masing. Maka dikatakan bahwa kamu seperti kuburan, isinya penuh dengan tulang belulang dan kotoran, tetapi di sebelah luar seperti kamu merasa bersih, benar, dan itu yang kemudian dinamakan munafik. Saudara-saudari yang terkasih, banyak kemunafikan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pencitraan, tebar pesona, ini menjadi kata-kata kunci. Kalau dulu ketika saya di seminari tadi saya katakan bahwa sering berdoa kalau dilihat orang. Saat ini banyak orang yang juga seperti itu, berbuat baik kalau di hadapan orang. Pernah suatu saat saya didatangi di tentu saja bukan di paroki di mana saya berada sekarang. Itu ada prodiakon yang sudah sepuh dan kemudian anaknya menemui saya karena meminta supaya orang tuanya tidak usah dijadikan prodiakon, tidak usah dijadwal, karena setiap kali pulang dari tugas di rumah ribut dengan maminya. Papi mami itu sudah sepuh dan kalau habis tugas mungkin papinya agak capek karena sudah sepuh, pulang kemudian mulai ribut. Nah, ada ini itu, kalau mau berangkat juga sudah harus disiapkan ini itu, maka kemudian banyak ributnya. Dan itu kemudian ributnya sampai berhari-hari. Padahal tujuannya, penyebabnya adalah supaya dipersiapkan, dilayani semua pakaian-pakaian mesinar yang akan dipakai untuk bertugas itu. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian anaknya pun meminta untuk supaya tidak, paling enggak dijadwal. Karena kalau dijadwal tentu saja keributan itu akan muncul lagi. Tapi kalau tidak dijadwal, dia sudah masuk dalam daftar. Kemudian dia pasti bertanya-tanya, kenapa saya tidak pernah dijadwal lagi? Maka disitulah terjadi suatu konflik dan tentu saja itu berkepanjangan. Maka ketika bertugas di dalam pelayanan dan ternyata di balik pelayanan itu penuh dengan motivasi ketamakan, motivasi iri hati, motivasi ingin menunjukkan prestasi diri, untuk mencari tepuk tangan, untuk mencari pujian, bahkan akhirnya menjadi ribut dengan suami atau istrinya sendiri, dengan keluarganya, maka kemudian ini yang dinamakan munafik. Kita bisa meneliti batin kita. Apakah kita di tengah-tengah masyarakat dengan bantuan-bantuan kita, dengan aktivitas dan kegiatan kita, sungguh murni pelayanan? Apakah kegiatan kita di gereja, pelayanan kita di gereja sungguh didorong oleh cinta Tuhan, atau didorong oleh hal-hal yang membuat kita akan kecewa kalau tidak dipuji, kalau dikritik, kalau tidak diapresiasi? Kalau begitu berarti kita masih dalam level ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Semoga kita dikuatkan dalam pelayanan kita. Salam Kamir,
kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.